Saudara-saudariku yang terkasih, umumnya menjelang hari-hari besar dalam gereja seperti Natal atau Paskah, selalu ada kebiasaan untuk memperketat penjagaan di sekitar gereja. Bisa dengan menambah personil penjagaan, bisa juga dengan mengefektifkan waktu-waktu penjagaan malam. Yang biasanya mereka berjaga sampai jam 10, mungkin diefektifkan menjadi berjaga sepanjang malam. Hingga juga mungkin ada tempat-tempat tertentu yang ditambah personilnya. Biasanya para penjaga ketika berjaga malam ini, mereka sangat kreatif untuk mengisi waktu berjaga mereka. Supaya mereka tidak lengah, lalu kemudian tidak sampai tertidur ketika mereka sedang berjaga. Sebagai seorang beriman, kita juga dipanggil untuk terus berjaga-jaga. Berjaga untuk apa? Bukan pertama-tama kita diajak semua untuk menjaga gereja kita ini, bukan. Atau untuk menjaga rumah ibadah tertentu, bukan. Tapi kita diajak berjaga agar jangan sampai bila hari Tuhan datang, itu menjadi jerat seperti kita. Karena kita lengah dalam hidup, karena kita sedang terbawa arus dalam kemabukan, pesta pora, dan mengikuti keinginan kita belaka. Maka kita diingatkan, kita harus berjaga-jaga, yaitu dengan menjaga hati. Menjaga hidup kita agar tetap murni. Sebab yang datang itu adalah Tuhan yang suci. Hingga saat kemudian kita dijemput oleh kematian, tapi kita sudah punya hati yang suci. Kita mengusahakannya suci terus, menjaganya, memeliharanya. Agar ketika Tuhan datang, kedatangannya tidak menjadi jerat kepada kita. Maka Yesus menegaskan dalam Injil, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semuanya itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang tahan berdiri di hadapan Anak Manusia adalah yang punya hati yang suci. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman, aktivitas berjaga-jaga yang paling efektif adalah berdoa. Bukan dengan cara lain. Sebab doa itu menolong kita untuk tetap mengalami kedekatan dengan Tuhan. Bahkan mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dalam pengalaman hidup kita. Paus Fransiskus mengatakan dalam sebuah kesempatan demikian, doa itu seperti oksigen. Jika kita tidak berdoa, kita tidak memiliki kekuatan untuk maju dalam hidup. Sebab doa menarik kehadiran Roh Kudus yang membawa kita untuk terus maju. Maka ketika kita berhenti berdoa, itu artinya kita sedang mempersiapkan kematian kita sendiri. Kita sedang berjalan menuju kematian kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, untuk menjaga hidup kita, untuk menjaga hati kita tetap suci, hanya doalah satu-satunya jalan. Semoga kita tetap tekun berdoa, meskipun doa itu kadang-kadang terasa tidak terlalu bermanfaat, tidak membawa dampak. Tapi ketekunan kita untuk tetap berdoa menjadi tanda kita tetap berjaga-jaga akan hari Tuhan. Tuhan memberkati.